Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini untuk mengambil faedah-faedah ilmu yang disampaikan para ulama kita dalam rangka menjelaskan pada kita jalan yang Allah ridhai agar kita bisa berjalan di atasnya, dan juga jalan yang dimurkai agar kita menghindar dari hal tersebut untuk bisa jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang wajib kita manfaatkan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah bertemunya kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan jangan sampai Ramadan yang kita dapati sekarang seperti yang diisyaratkan oleh Nabi kita alaihi wasallam, ragima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan man salakha falam yukfarlah. Merugi besar seseorang dia masuk ke dalam bulan Ramadan sampai Ramadan meninggalkan dia tapi dosanya tidak diampuni. Maka inilah bulan yang Allah berikan pada orang-orang pilihannya, dari orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada hari akhirat, untuk mendapatkan ampunan dosa darinya dan juga surga yang kelak akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, dan juga surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita ketahui bahwa ibadat siam yang Allah syaratkan di bulan yang mulia ini agar orang beriman mendapatkan nilai takwa tersebut, yang dengannya berhak mendapatkan ampunan dosa. Seperti yang kita sering dengar, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai beriman, telah diwajibkan pada kalian ibadah siam sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka inilah kesempatan bagi kita sekalian untuk menghadapkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan siang dan malam untuk mendapatkan ampunan dosa tersebut. Dan di antara yang khas di bulan yang mulia ini selain siam dan qiyam adalah Al-Quran. Maka kita hendaknya punya semangat khusus untuk membaca Al-Quran, baik itu dengan tilawahnya atau tadabburnya. Dan setelah itu adalah berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat yang kita pahami dari Al-Quran dan apa yang kita dapati petunjuknya dari Al-Quran. Oleh karena sebagian ulama mengatakan Al-Quran Ramadan bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran petunjuk bagi orang beriman untuk bisa mendapatkan nilai ketakwaan. Sebagaimana firmankan di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, itu Al-Quran. La raiba fi, tidak ada yang diragukan sedikit pun akan kebenarannya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin untuk bisa mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu, bab yang kita ambil faedahnya pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah, bab an-nahyi an qiraatil Qur'an fi aqalli min salat. Bab
larangan dari membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Apakah maksud bab ini? Maksud bab ini wallahu a'lam bishawab adalah bahwa ada larangan khusus dari Nabi kita alaihi wasallam mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Mengkhatamkan Quran 30 juz kurang dari 3 hari. Mungkin kita berpikir, mungkinkah 3 hari khatam? Mungkin. Bagi mereka yang sudah terbiasa membacanya. Karena orang terbiasa membaca Al-Quran, maka dia tidak akan lagi mendapati kesalahan, sehingga membaca lewat lisan itu seperti air yang mengalir. Begitu mudah, begitu cepat. Oleh karena tidak aneh apabila kita mendengarkan atau mendapatkan riwayat bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika masuk bulan Ramadan, beliau bisa sampai mengkhatamkan berapa kali? Sehari sampai 2 kali. Di sebulan menghatamkan 60 kali. Subhanallah. Namun demikian, ini kebaikan khusus bagi beliau. Dan teladan kita tetap kembali kepada siapa? Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karena apabila kita mendapati tentang keutamaan Quran dan ahlinya, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Dan itu tidak akan lepas dari Al-Quran. Oleh karena siapapun yang bermuamalah dengan Quran, dia akan mendapatkan keberuntungan dan tidak akan mendapatkan kerugian. Walaupun waktunya banyak tersita, walaupun dia terlupakan dari urusan dunianya. Mengapa demikian? Cukuplah barangkali apa yang sifatkan bahwa Al-Quran menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, mengantarkan kepada ketakwaan, seperti disebutkan di surat Al-Baqarah tadi. Demikian juga Al-Quran, setiap huruf yang dibaca memberikan banyak kebaikan. Seperti sabda Nabi kita SAW, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf tersendiri, lam juga demikian, mim juga demikian. Wa likulli harfin hasanah, dan setiap huruf Quran adalah kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan dinilai dalam Islam di sisi Allah Azza wa Jalla sampai 10 kali lipatnya. Sampai 10 kali lipatnya. Maka cukuplah keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, dia menuai banyak pahala. Kemudian juga Nabi kita sebutkan alaihi wasallam bahwa Al-Quran yang kita baca akan beri syafaat bagi pembacanya. Ya. Dia katakan Al-Quran wasiyam yashfa'ani li sahibihima. Al-Quran dan juga siyam memberikan syafaat bagi pelakunya, yaitu yang mengamalkannya. Demikian juga Al-Quran disebutkan Nabi kita SAW sebagai hujjah. Dikatakan wal Qur'anu hujjatun lana aw alaina. Quran ini akan menjadi hujjah. Apa itu hujjah? Pembela. Tapi juga bisa menjadi pendakwa, penuntut. Lana aw alaina. Maka barang siapa membaca Al-Quran kemudian memahami maknanya dan mengamalkannya, maka hujjatun lahu, menjadi pembelanya. Tapi barang siapa membaca Al-Quran yang dia tidak peduli dengan petunjuknya, maka melanggar, maka hujjatun alaih, menjadi penuntut nanti di akhirat. Makanya wasiat sebagian ulama menyebutkan la taqra ayatan aw suratan wa huwa hujjatun alaik. Wa hiya hujjatun alaik. Jangan kau baca ayat atau surat yang menjadi penuntut untukmu, bagimu, penuntutmu di akhirat kelak. Loh, bagaimana satu ayat atau surat menjadi penuntut kita? Penuntut mananya yang menyalahkan kita, yang menyebabkan kita dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Itu contohnya kita baca ayat-ayat tentang laknat dari Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata kita membacanya dan kita juga melanggarnya. Contohnya kita dalam salat membaca ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
walladzina yura'un. Celaka bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ternyata dia baca surat ini atau ayat ini, dia melaksanakan salatnya di awal akhir waktu. Padahal yang dimaksud dalam ayat tadi adalah perbuatannya itu sendiri. Maka dia menyebutkan ayat yang melaknat dirinya sendiri. Walladzina yura'un. Demikian juga orang-orang yang riya dalam ibadahnya, dia mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan. Maknanya bukan kita tidak boleh ayat-ayat tersebut, tapi jangan sampai ayat laknat ternyata diarahkan kepada diri kita sendiri karena tidak memahami maksud dari ayat tersebut. Maka keutamaan bagi pembaca Quran, Nabi kita mengatakan Al-Quran hujjatun lahu, yaitu pembelanya. Demikian juga keutamaan yang besar disampaikan Nabi kita alaihi wasallam, inna lillahi ahlina min ahlil ard, ahlullah hum ahlul Quran wa khasatuh. Sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi ini, ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Dan kalau kita ingin dianggap oleh Allah sebagai keluarganya, yang mendapatkan jaminan, yang mendapatkan perlindungan, yang mendapatkan pertolongan, maka khususkan waktu untuk Al-Quran, minimal untuk membacanya. Ya, minimal untuk membacanya. Oleh karena cukuplah ini menjadi motivasi untuk kita sekalian untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan hak-haknya, dan juga mempelajari tentang makna yang terkandung di dalamnya dan amalnya. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan pengakuan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Allah firmankan di Al-Baqarah, walladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab, lalu mereka membacanya haqqa tilawatih, yaitu dengan sebenarnya membaca, diikuti dengan amal, ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang yang beriman terhadap kitab tersebut. Namun kemudian dalam baca Al-Quran ada adab-adab yang perlu diketahui. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab adab, di antara adab baca Al-Quran adalah dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, yaitu suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membersihkan hati dari pikiran-pikiran yang ada. Hati-hati kita fokuskan pada ayat yang kita baca. Jangan sampai kita baca Quran pikirannya kemana-mana. Fokuskan pada ayat yang kita baca. Walaupun kita belum paham maknanya, kita perhatikan lafaz apa yang akan saya baca setelah ini, begitu. Dan ini melatih kita untuk fokus dan khusyuk. Ada berikutnya, membaca Al-Quran dengan tartil, tidak dengan cepat. Tartil yaitu menggunakan tajwid dan menaikkan huruf hak-haknya. Ada berikutnya, bila mampu mentadaburi setiap ayat yang dibaca. Tadabbur setiap ayat yang dibaca. Untuk tadabbur contohnya adalah, apabila kita membaca ayat-ayat tentang rahmat, maka kita minta kepada Allah rahmat. Apabila kita membaca ayat tentang azab, maka kita berlindung pada Allah dari azab dan semisalnya.
Ada berikutnya, tertanam tekad untuk mengamalkan petunjuk ayat yang dibaca. Demikian juga ada berikutnya, ini akan kita ambil faedahnya insyaallah dari bab ini adalah menghatamkan Quran tidak kurang dari 3 hari. Di sini penulis Hafidz Ta'ala membahas khusus tentang larangan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, karena ada larangan khusus dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebelumnya menjelaskan, apabila seorang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, maka menunjukkan bahwa dia kurang fokus dengan ayat yang dia baca. Karena dia fokusnya adalah bagaimana saya bisa menghatamkan, ya, tidak peduli dengan tadabburnya. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita mentadabburinya. Allah firmankan di surat Muhammad alaihi wasallam, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran atau hati mereka terkunci? Selain dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Allah menjelaskan tentang bagaimana orang kafir memiliki rencana agar kita jauh dari Quran. Allah firmankan surat Fussilat, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Quran ini. Walghaw fihi, lalailah dari Quran, main-mainlah dari Quran. La'allakum taghlibun, niscaya kalian mendapatkan kemenangan. Sehingga kita sebagai bukti dan bentuk iman kita kepada Al-Quran, maka kita fokus dalam baca Al-Quran dan mengambil faedah dari apa yang kita baca. Beliau katakan, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara al-Quran fi aqall min 3. Tidaklah faqih atau tidak akan mendapatkan fikih, tidak akan mendapatkan pemahaman makna dari ayat yang dibaca, orang yang baca Al-Quran kurang dari 3 hari. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dengan isnad yang sahih. Allah mengatakan min fiqhil bab, fikih dari bab ini adalah ikhtalafar riwayat fi kam yakhtimul Quran. Riwayat yang datang dari Nabi kita alaihi wasallam berbeda-beda tentang berapa lama seharusnya kita mengkhatamkan Al-Quran. Faminha man huwa fi 7. Ada satu riwayat mengatakan setiap 7 hari. Kama fi riwayat Al-Bukhari, seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Di sana disebutkan faqra'hu fi 7 wa la tazid ala dzalik. Bacalah dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu. Jangan lebih, yaitu jangan lebih cepat, kurang dari itu. Wa minha ma huwa fi 5 kama fi riwayat Tirmidzi. Di antaranya riwayat juga menyebutkan dalam 5 hari. Seperti disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, dikatakan di sana ukhtumhu fi 5. Khatamkan dalam 5 hari. Qultu, dikatakan oleh sahabat yang mendapatkan riwayat ini, inni utiq, aku sanggup kurang dari itu. Qala la, kata beliau jangan. Riwayat yang lain mengatakan, kata beliau, wa minna ma huwa fi 3 kama fi riwayatin lil Bukhari. Yang lain mengatakan dalam 3 hari seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, inni utiqu aktsar, aku sanggup lebih dari itu. Fa ma zala hatta qala fi 3, terus meminta
waktu kepada Nabi SAW untuk bisa mengkhatamkan Quran lebih cepat, beliau katakan fi salat, yaitu dalam 3 hari. Di 3 hari itu maksimal. Nah, seandainya kita mengkhatamkan Quran dalam sehari, dalam pengkhataman setiap 3 hari, maka sebulan bisa sampai 10 kali. Nah, ini tentu kemampuan yang luar biasa dan mungkin, karena seorang apabila beriman kepada Quran akan tumbuh dalam hatinya cinta. Dan apabila sudah cinta pada Quran, tidak akan pernah bosan untuk membacanya. Seperti yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengatakan yang maknanya apabila jiwa-jiwa mereka bersih, maka tidak akan merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Nah, mari kita lihat kita selama ini di Ramadan ini berapa banyak waktu kita gunakan khusus untuk Al-Quran. Sudah berapa juz kita selesaikan? Dalam berapa lama kita mengkhatamkan 30 juz? Waktu yang lewat biarkan berlalu. Kita setahun tidak sampai mengkhatamkan sekalipun. Tapi jadikan Ramadan ini awal untuk segala kebaikan, khususnya muamalah kita dengan Al-Quran. Kita akan mengkhususkan waktu untuk Al-Quran. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla selain dengan ilmu dan iman, juga dengan semangat. Namun perlu juga disertai dengan siasat. Siasat berbeda dengan hilah, dengan tipu muslihat. Siasat itu dengan perencanaan, dengan program. Kita lihat riwayat tadi dari Nabi kita SAW, bagaimana para sahabat mengkhatamkan Quran. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, bahkan sanggup kurang dari itu. Maka kita akan dapatnya luar biasa. Namun apabila kita cermat, kita siasati, ini pun kita bisa meneladani mereka. Namun itu butuh pembiasaan, karena kebaikan butuh pembiasaan. Minimal kita biasakan dulu sekian lama kita baca Quran dan khatam. Kalau kita lihat Al-Quran 30 juz, 1 juz berapa halaman? 20 halaman. 1 juz 20 halaman. 1 hari 5 kali sholat, 20 dibagi 5 berapa? Sekali sholat 4 halaman. 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat. 2 halaman berapa lama? 5 menit? Saya kira tidak sampai. Bagi yang bacanya lancar tidak sampai 5 menit. Maka ternyata kalau kita program seperti itu, sehari bisa selesai berapa? 1 juz. 1 bulan khatam. 1 bulan khatam. Ustaz, saya ternyata 2 halaman 5 menit Ustaz, tingkatkan berarti 10 menit. Berapa halaman? 4 halaman, berarti 1 bulan berapa kali khatam? 2 kali khatam. Ternyata ringan Ustaz, tambah lagi. Nah, begitu. Butuh pembiasaan. Ya. Baru setelah biasa, kita pun akan ringan. Maka ternyata wajar. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin ya dalam sepekan bisa khatam sekali. Dengan metode seperti itu contohnya. Tidak dalam satu majlis, walaupun mungkin dalam satu majlis. Nah, ini gambaran. Kemudian beliau katakan juga, faedah yang kedua, walam ya'dzan Rasulullah SAW fi qiraatil Quran fi aqall min salat. Dan Nabi kita SAW tidak mengizinkan para sahabatnya mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Lianna dzalika yuaddi ila adami fiqhil Quran wa adami tadabburih. Karena itu akan mengantarkan pada tidak mengambil fikih Quran dan tidak mentadaburi Al-Quran. Dan itu maksud Quran yang kita sebutkan di surat Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam.
Seseorang, kata sebagian ulama di antara Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, menyebutkan di muqaddimah kaidah Quran yang maknanya apabila seseorang membaca satu ayat Quran lalu dengan ayat yang dibaca itu dia bisa bertambah iman, bisa bertambah ilmu, dan bisa bertambah amal, maka berarti dia paham tafsir Quran. Dia paham tafsir Quran. Kalau ditambahi dan bertambah takutnya kepada Allah, maka dia sampai pada derajat takwa. Karena takwa itu apabila seorang hamba sudah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu maksud Quran. Setiap ayat kita baca, tengok iman kita bertambah tidak. Bagaimana kita mendapati bertambahnya iman? Setiap kali kita membaca Al-Quran, maka adanya rasa nyaman, tentram, dan rasa senang dengan apa yang dia baca. Di setiap kali baca ayat, nyaman hatinya, tentram, damai. Karena itulah sifat zikir pada Allah, dan Al-Quran zikir pada Allah. Allah firmankan, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah membuat hati tenang dan merasa senang. Allah katakan fa bidzalika fal yafrahu. Dan dengan itu adalah kalian merasa senang. Tapi kalau berat hati, merasa tidak nyaman, nah berarti hati kita sedang sakit. Itu bertambah iman. Merasa tenang, nyaman, damai, dan senang. Kemudian tidak mau berhenti. Ya, tidak mau berhenti dari apa yang dia baca. Lalu bagaimana kita mendapati bertambah ilmu? Paham dari ayat yang kita baca. Ya, paham dari ayat yang kita baca. Oleh karena saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, gak ada rezeki, belilah terjemah tafsir ringkas Al-Quran. Dan saya tidak anjurkan membeli terjemah. Membelinya tafsir ringkas, dan sekarang sudah banyak. Ya, Al-Muyassar fi Tafsir ada terjemahnya. Karena terjemah Quran banyak beberapa catatan. Yang pertama, tidak lepas dari namanya takwil. Takwil. Nah, ini bahaya dalam akidah. Contohnya pernah saya sebutkan beberapa kali beberapa ayat yang di sana ada takwil dalam terjemah. Di surat Al-Lail, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Harusnya maknanya mereka menghendaki dengan nikmat itu untuk bisa melihat wajah Allah yang maha tinggi. Terjemahnya bagaimana? Kecuali untuk mengharapkan keridhaan Allah yang maha tinggi. Ditakwil, wajah menjadi ridha. Ini perkara yang bukan sepele dalam ilmu akidah. Yang kedua, ketika kita membaca terjemah, kita bingung memahaminya. Ada yang pernah membacanya? Kita baca terjemah ayat ini, apa maksudnya? Bingung. Sehingga memunculkan pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud ayat. Tapi kalau tafsir ringkas, diarahkan maksudnya demikian. Yang ketiga, sebagian ulama tafsir mengatakan ayat-ayat Quran apabila ingin difahami, dialih bahasakan, maka harus dengan terjemah tafsir, bukan terjemah lafaz. Terjemah tafsir. Nah, ini untuk bisa sampai pada tadabbur, pada fikih.
Karena itu maksud dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga beliau katakan, tilawatul Quran yang bagi antakuna tadabbur. Membaca Al-Quran memang seharusnya dengan tadabbur. Ya, seharusnya dengan tadabbur. Hingga ketika paham ayat akan tertanam di benak makna ayat tersebut. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan, menghadapi suatu kegiatan, suatu amal, hadir ayat itu otomatis. Contoh, ketika kita sedang bincang-bincang di masjid atau dimanapun, kita ngobrol kesana kemari, tiba-tiba ada saja obrolan yang menghantarkan pada penyimpangan. Contohnya, kamu kenal fulan? Oh kenal. Oh ya, fulan teman saya dulu. Dulu saya dengan fulan itu demikian. Sekarang gimana? Oh sekarang dia parah. Nah, membicarakan burukan orang bukan? Stop. Loh kenapa kamu kan tanya tentang fulan? Ya stop. Karena kamu sudah menyebutkan tentang fulan dari sisi yang dia tidak suka. Dan ini dilarang oleh Al-Quran. Lalu dibacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Dua. Itu hasil dari apa? Hasil dari tadabbur. Itu maksud Quran. Kemudian seseorang dari kita contohnya punya bisnis, menimbang barang ini, barang itu. Ya. Ketika dia ditimbang, oh ternyata timbangan aturannya harus sejajar antara dua tandanya. Maka dia lebihkan, barangkali nanti timbangan dia kurang. Tuh, kenapa kalau begitu bisa rugi? Saya tidak ingin mengurangi timbangan. Karena saya takut dengan firman Allah, wailul lil mutaffifin alladzina hum idza qalu 'ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi mutaffif, yaitu orang yang apabila menimbang untuk manusia itu menjual, ya. Dia apabila dia belanja dari manusia yang ditimbang barangnya minta ditunaikan, tapi bila dia sendiri yang menimbang dia mengurangi. Saya takut dengan ini. Nah, seperti itu namanya tadabbur. Dan tadabbur akan mengantarkan pada amal terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dikatakan juga wa amma qiraatul hadramah fa bid'atun bi anna la tajawazul hulqum. Ada pembaca Al-Quran dengan hadramah. Hadramah itu cepat seperti tawon bersuara. Bersuara sangat cepat. Maka ini kata beliau bid'ah. Karena apa yang dibaca itu tidak masuk dalam kerongkongan sampai ke hati. Dan Nabi kita SAW mensifati orang-orang Khawarij, yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Itu tidak sampai pada hati, tidak menimbulkan iman, tidak menghasilkan ilmu, dan tidak menghasilkan amal. Walidzalika zamma Rasulullah SAW man kanat qiraatu kadzalika. Oleh karenanya Rasulullah SAW mencela siapapun yang baca Al-Quran seperti itu. Tapi Ustaz, tadi saya sebutkan Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran sebulan sampai 60 kali. Kita sebutkan ini keutamaan dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan beliau alim dalam segala ilmu yang diakui oleh para ulama. Namun kita yang kadarnya jauh dari kadar seperti beliau, maka dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddam fi bab nahi anil fikih as-sathi, sebagaimana dicela dari dalam bab larangan dari fikih yang asal mengambil. Ini diantara etika kita dalam membaca Al-Quran. Maka fokuskan ketika kita membaca Al-Quran untuk bisa tadabbur.
Dan karena kita masih minim ilmu alat, maka hadirkan sarana pembantu kita untuk bisa memahami ayat Al-Quran. Karena untuk bisa memahami Al-Quran tidak sebatas bisa bahasa Arab, tidak sebatas paham bahasa Arab lalu bisa tadabbur Quran, tidak. Karena dalam Al-Quran dibutuhkan dasar ilmu akidah, dasar ilmu fikih, dan dasar ilmu yang lain. Oh, ayat ini petunjuk nabiyan, ayat ini demikian, ayat ini demikian. Ini penting. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil dari bab yang mulia ini. Dan penulis memberikan wasiat secara tidak langsung agar kita perbanyak waktu untuk Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran, maka adalah kita berusaha untuk memahami makna yang dari ayat yang kita baca, dan berusaha untuk bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakannya. Apa yang baik datang dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga itu diberkahi dari apa yang kita dapatkan, dan apa yang itu datang dari syaitan dan hawa nafsu. Semoga Allah maafkan kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Baik, barakallahu fikum. Nabi kita pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tal Qur'an fabaki wa illa fatabaki." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau baca Quran, menangislah. Jika tidak bisa menangis, usahakan untuk menangis. Ini umum. Baik paham makna, tidak paham makna. Baik baca sendiri atau mendengar bacaan orang lain. Dan inilah keutamaan Quran, subhanallah, melembutkan hati. Apabila kita mendengarkan Quran dengan hati yang tulus, dengan iman, dengan fitrah, maka kita akan tersentuh dan menangis. Ini keutamaan dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayat yang menyebutkan فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Jika dibacakan Quran kepadamu, maka dengarkan dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Di antara kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, bahwa apabila ayat bicara tentang sesuatu secara umum, dan ini juga dalam kaidah usul fikih, maka wajib diamalkan sesuai dengan umumnya. Kita lihat ayatnya. Fa idza quri'al Qur'an, jika dibacakan Quran, apakah disebutkan fi shalah atau ghairi shalah? Dalam salat atau luar salat? Tidak, maka berlaku semuanya. Baik kita mendengar ada orang salat baca Quran atau orang baca sendiri tanpa salat, maka masuk dalam ayat tersebut. Maka kita wajib untuk istima', mendengarkan dengan serius dan diam. Apa keutamaannya? Allah katakan la'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah SWT. Silakan, Pak. Baik, ini tidak ada ketentuan khusus, bisa langsung, bisa di akhirnya. Contohnya kita baca ayat Allah Azza wa Jalla di surat Al-Lail, "Anzartukum naran talazza." Aku peringatkan kalian dari api neraka yang nyalanya begitu kuat. Allahumma ajirni minan nar. Langsung boleh. Atau misalkan selesai dari sifatnya, la yaslaha ilal ashqa alladzi kazzaba wa tawalla, berhenti.
Allahumma a'izni minan nar wa la taj'alni min ahliha. Jadi kapan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla karena paham maknanya, maka silahkan. Tidak ada ketentuan khusus. Allah A'lam. Masih ada ya? Lupa? Fadal. Iya. Wa'iyah. Barakallahu fiik. Terkait dengan masalah ini, kalau kita lihat ayat tadi, maka masuk ke dalamnya. Lafaznya umum. Fa idza quri'al Qur'an. Baik dibaca langsung atau lewat rekaman dan semisalnya. Karena Quran itu definisinya adalah, nah ini saya ulangi lagi bahwa untuk bisa mendapatkan ilmu kita harus paham dulu makna lafaz atau istilah. Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf, dilafazkan dengan lisan, yang didengar dengan telinga, dan tersimpan dalam hati, berisi petunjuk-petunjuk Allah untuk maslahat para hamba di dunia dan di akhirat. Masuk tidak kira-kira tadi Pak? Yang didengar dengan telinga. Yang kita dengar itu apa? Quran. Sudah Quran sama. Maka faida quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, kita dengar, maka itu masuk ke dalamnya. Ini untuk kitanya. Tapi untuk yang mau melakukannya, maka hendaklah waspada. Jangan menjadi sebab orang-orang lalai dari Quran yang dibacakan, sehingga mereka terhalangi dari rahmat, sehingga mereka tidak melaksanakan adab-adabnya. Maka mereka yang tidak sengaja tidak masalah, Allah maafkan. Tapi yang menyebabkan mereka lalai, ada niat kesengajaan, walaupun maksudnya baik, maka ini bisa berakibat buruk bagi mereka. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kam min muridil khairi lam yusibuh. Berapa banyak dari orang yang menghendaki kebaikan, ingin kebaikan, tapi tidak sampai pada kebaikan. Nah ini juga yang perlu kita khawatirkan. Kadang kita ingin berbuat baik, melakukan kebaikan, ternyata maksud kita, perbuatan kita tidak dikehendaki oleh orang lain. Mereka tidak suka. Maka khawatir masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dinampakkan dari Allah pada setiap manusia apa yang mereka amalkan dari kebaikan, ma lam yakunu yahtasibun, yang belum pernah mereka sangka hasilnya. Jadi hasilnya di dunia ini berbuat kebaikan, tapi di akhirat ternyata keburukan. Ini umum. Walaupun sebagian ulama mengatakan itulah orang-orang yang beramal baik karena riya. Mereka menyangka amalnya saleh sangat banyak, ternyata ketika dihadapkan di hadapan Allah tidak ada isinya sama sekali. Bahkan maksiat yang diberikan oleh Allah kepada kita, wa'adzubillah. Termasuk ini. Jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal tadi. Silakan. Iya. Baik, barakallahu fikum. Tentang syair, secara umum syair dibolehkan. Syair dengan lagu berbeda ya. Syair dengan lagu berbeda, karena lagu itu identik dengan alat musik. Kalau syair tidak. Secara umum dibolehkan. Namun apabila mengandung unsur-unsur maksiat atau melalaikan dari zikir kepada Allah, atau lebih diutamakan daripada zikir, maka menjadi terlarang. Sehingga orang ini sehari-harinya lebih sibuk dengan syair daripada Quran, daripada zikir. Ibu-ibu contohnya lagi masak, mendendangkan syair,
menidurkan anak, menendangkan sair. Qur'annya kapan? Zikirnya kapan? Maka menjadi terlarang karena melalaikan yang utama. Ingat, hidup kita ini utamanya, tugas utama yang rutin setiap waktu adalah zikir kepada Allah. Sehingga sebisa mungkin kita tidak lepas lisan kita dari zikir. Kapanpun, dalam keadaan apapun, usahakan. Tapi kadang kita lupa, tapi tidak mengapa. Saling mengingatkan, karena menyebutkan fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Jadi hidup kita ini untuk zikir pada Allah, seperti yang sudah dilakukan pada malaikat. Allah ketika menyebutkan kepada kita di surat Al-Baqarah keinginannya menciptakan manusia, menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah menyampaikan pada malaikat, aku ingin menjadikan di muka bumi makhluk sebagai khalifah. Para malaikat, ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadamu dan mensucikanmu dari keburukan-keburukan. Ini tugas mereka. Allah juga sebutkan di akhir surat Az-Zumar, wa taral malaikata hafina min hal arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau lihat para malaikat itu berkeliling sekitar Ars dan mereka bertasbih dan bertahmid pada Rabb mereka. Itulah zikir mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat As-Saff contohnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillah dengan lafaz mudhari. Artinya terus-terusan tasbih, dan tasbih adalah zikir. Makanya Allah firmankan kepada ahli neraka yang dilemparkan ke neraka ketika mereka minta keluar, berteriak. Di surat Fatir disebutkan wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami ya Allah, keluarkan kami dari sini agar kami bisa beramal saleh, bukan amal yang dulu pernah kami lakukan. Apa amal saleh Bapak Ibu? Salat, saum, sedekah, baca Quran dan semisalnya. Amal saleh. Namun apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur pada kalian ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang harusnya digunakan oleh kalian untuk berzikir sebagaimana telah digunakan oleh mereka yang telah berzikir. Ini catatannya, digunakan untuk berzikir. Loh, kan katanya kita diperintahkan untuk ibadah. Zikir bagian dari ibadah. Makanya Allah firmankan wasiat orang beriman di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai. Apa itu lalai? Meninggalkan dari zikir kepada Allah. Barang siapa terjadi seperti itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Makanya Allah juga wasiatkan di salat Jumat agar walaupun kita sibuk dengan dunia, zikir tetap ikut, tetap di lisan kita. Allah firmankan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian selesai dari salat Jumat ini, silakan kalian tebaran kembali di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalian pasti beruntung. Bila lalai dari zikir surat Al-Munafiqun, fa ulaika humul khasirun, mereka orang merugi. Jika diikuti dengan zikir, la'allakum tuflihun, pasti beruntung. Jadi asal hidup kita untuk zikir. Kemudian datang waktu untuk ibadah yang perintahkan, kita ibadah seperti salat, seperti saum.
Jika kosong bagaimana? Kembali ke zikir. Allah firmankan di surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Jika engkau dalam keadaan waktu kosong dari ibadah, fansab, sibukkan kembali dengan zikir. Ya, sibukkan kembali dengan zikir. Jadi kita pegang kendaraan, motor, mobil, sepeda, zikir keluar. Kita pegang kerjaan, zikir keluar. Kecuali kalau kerjaan kita dengan lisan, maka zikirnya ditunda dulu. Tapi kalau kerjaan dengan tangan, kerjaan dengan kaki, lisan berdiam, maka silakan lisan mengucapkan zikir. Apa zikirnya Ustaz? Apapun yang nampak. Mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, mau istighfar, mau salawat, mau tahlil, dan sebagainya, silakan. Tidak ada ketentuan khusus. Tapi yang paling Allah suka dari zikir itu adalah dua, tasbih dan tahmid. Seperti disebutkan dengan malaikat tadi. Allah firmankan, Nabi kita sabdakan alaihi wasallam, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua ucapan yang ringan di lisan, berat di timbangan amal, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan di antara keutamaan tasbih, barang siapa membaca tasbih sehari sampai berapa? 100 kali akan diampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Itu tugas utama kita dalam hidup. Syair boleh tidak? Syair apabila itu berisi nasihat, berisi ringkasan ilmu, berisi pengagungan kepada Allah, dibolehkan oleh para ulama. Dibolehkan oleh para ulama. Bahkan mereka menjadikan syair sebagai sarana untuk penyampaian ilmu dan juga nasihat. Imam Syafi'i memberikan nasihat, ya, akhi, lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Saudara, aku akan sampaikan padamu, ya, sesuatu yang kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan sebutkan semuanya dengan jelas. Cerdas, ya, semangat, sungguh-sungguh, butuh biaya, harus bersama ustadz dengan bimbingannya, dan butuh waktu yang panjang. Itu contoh. Banyak syair para ulama seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i mengumpulkan syairnya dalam satu risalah namanya Diwan Asy-Syafi'i. Namun bila syair itu isinya adalah lalai, maksiat, menyebutkan ikatan hati dengan lawan jenis yang haram, maka ini diharamkan dalam Islam. Bahkan Allah memberikan khusus surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahul hadits liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadits, ucapan-ucapan yang melalaikan, umumnya atas menyatakan al-ghina, yaitu nyanyian dan lagu-lagu, menjadikan itu sebagai sarana untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikannya sebagai bahan olok-olok. Walaupun namanya lagu religi, isinya olok-olok. Isinya olok-olok. Walaupun maksudnya untuk dakwah, isinya olok-olok. Saya ingat waktu kecil dulu, ya, lewat sekumpulan orang sedang main judi kartu. Kemudian mereka sambil mendengarkan lagu dangdut, isinya judi. Mereka ikut mendandangkan judi. Mereka main judi. Olok-olok bukan? Olok-olok. Karena sarana yang digunakan bukan sarana yang Allah syariatkan. Juga lagu nasihat untuk ingat kematian. Ingat mati, ingat apa? Iya. Ingat mati, ada orang mengatakan ingat mati sambil joget-joget. Olok-olok. Ingat mati itu nangis, istighfar pada Allah. Nah, itu contoh saja. Jadi harus diperhatikan tersebut. Kemudian bagaimana mendendangkan syair di masjid? Apabila mendendangkan syair di masjid yang disebut dengan nasyid sekarang itu,
syair dengan nada yang dibikin, maka nadanya tidak. Tapi kalau syair tanpa nada, karena asalnya syair itu tanpa nada, ada wazan-wazannya. Kalau kita wazan itu namanya aturan-aturannya, susunannya. Contohnya syair yang menyentuh sekali syairnya Imam Ali bin Zainal Abidin rahimahullah. Beliau mengatakan laisal gharibu gharibu Syam wal Yamani, innal ghariba gharibal lahdi wal kafani, dan seterusnya. Orang asing itu bukan orang yang pergi ke Yaman atau ke negeri Syam. Orang asing itu orang yang pergi menuju liang lahat dan kain kafan. Nasihat kematian. Tapi kemudian sekarang dibikin nadanya laisal gharibu gharibasy Syami wal Yamani. Nah, seperti itu. Contoh. Maka kalau bernada di luar masjid, tanpa nada silakan sebagai nasihat. Jadi harus bisa membedakan itu. Karena kita memuliakan masjid sebagai tempat untuk zikir kepada Allah SWT dan kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, barakallahu fikum. Afdalul zikir, zikir yang paling afdal adalah kitabullah, Al-Quran. Kemudian, apakah ketika kita dalam suatu saat membaca Quran dan kita tidak menerapkan adab-adabnya, kita bermaksiat? Tidak. Adab-adab tadi disebutkan para ulama sebagai wujud penghormatan pada Quran, memuliakan Quran dan bukan menghinakan. Namun ketika kita seorang dari kita ingin baca Quran dalam keadaan yang kita ingin membacanya agar tidak melupakan Quran, agar kita tidak dilupakan Al-Quran, tidak masalah. Karena Nabi kita SAW dalam Kitabus Shalah pernah menyebutkan riwayat tentang salat sunnahnya beliau. Ketika beliau safar, beliau salat di mana? Di atas ontanya. Dan namanya salat membaca apa itu? Baca Quran. Maka baca Quran dalam salat saja boleh, apalagi di luar salat, seperti itu. Allah. Cukup Bapak Ibu. Saya demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kelurahan. Maaf semua dan pengen semua berkahi dan mudahkan semua amalkannya. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.